Pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 12 Juli 2022. Berita pertama pada hari ini pada perdagangan Senin 11 Juli, indeks harga saham gabungan berbalik ke arah zona merah. Ditutup melemah 0,27% ke level 6.722,15. Indeks melemah setelah bergerak fluktuatif di rentan 6.690,62 hingga ke level 6.756,49. Sektor teknologi memimpin pelemahan dengan ditutup jatuh 0,92%, diikuti oleh sektor barang konsumen primer yang melemah 0,43% pada perdagangan kemarin. Kapitalisasi pasar terpantau pada posisi 8.864,61 triliun rupiah dan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,11 miliar unit saham dengan nilai transaksi sebesar 8,53 triliun rupiah. Sejumlah saham yang terpantau terkoreksi tajam pada perdagangan kemarin, antara lain saham PT Cashless Worldwide Indonesia jatuh 9,39%, lalu saham PT Batu Licin Nusantara Maritim tergelincir 7%, dan saham PT Duta Inti Daya yang turun sebesar 6,96%. Adapun beberapa saham berkapitalisasi besar yang turut menekan pergerakan IHSG, antara lain saham PT Gojek Tokopedia yang terkoreksi sebesar 3,43%. Ada pula saham PT Bank Rakyat Indonesia yang melemah 1,9% ke level 4.120. Pelaku pasar masih dibayangi kekhawatiran menjelang rilis data inflasi dari Amerika Serikat yang akan diumumkan pada pekan ini. Pembacaan inflasi dari Amerika Serikat pada pekan ini diprediksi mendekati 9% atau level tertinggi baru selama 4 dekade. Sementara itu, di Cina, Shanghai melaporkan kasus pertamanya dari subvarian BA5 Omicron yang sangat menular pada Minggu dan memperingatkan resiko yang sangat tinggi. Ancaman dari inflasi yang tinggi dan ekspansi ekonomi global yang melambat masih membayangi pasar. Meskipun laporan ketenagakerjaan Amerika Serikat yang cukup solid pada akhir pekan lalu sempat meredakan kekhawatiran akan resesi. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pada perdagangan awal pekan ini. Senin, IHSG melemah 0,27% ke level 6.722,15. Analis Pintrako Sekuritas Valdi Kurniawan mengungkapkan, pergerakan IHSG kemarin dipengaruhi oleh mayoritas pergerakan indeks saham regional. Indeks Hang Seng di Hong Kong misalnya merosot 2,77%. Hari ini, pergerakan IHSG akan dibayangi sentimen negatif dari dalam negeri. Salah satunya perlambatan pertumbuhan penjualan retail Mei yang hanya naik 2,9% secara tahunan dari sebelumnya naik 8,5% secara tahunan di April. Ini mengindikasikan dampak negatif kenaikan inflasi terhadap konsumsi masyarakat. Selain itu, pelaku pasar juga mengantisipasi rilis neraca perdagangan Indonesia pada pekan ini. Bila neraca dagang kembali surplus, efeknya akan positif bagi IHSG. Pelaku pasar juga akan mencermati realisasi pertumbuhan ekonomi Cina di kuartal 2 2022 dan sejumlah data ekonomi penting lainnya. Mempertimbangkan sentimen tersebut, Valdi memprediksi IHSG hari ini bisa rebound ke level 6.730 hingga 6.750 dengan asumsi IHSG bertahan di atas level 6.700. Adapun level support dan resisten IHSG berada di 6.600 dan 6.830. Sementara CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Suryawijaya memprediksi IHSG berpotensi menguat hari ini. Hitungannya, IHSG akan bergerak kisaran 6.664 hingga 6.888. William menilai secara tahunan, arus dana asing masih masuk cukup besar ke IHSG. Ini menunjukkan adanya minat investor berinvestasi ke pasar modal Indonesia. Selain itu, IHSG dapat terdorong oleh proyeksi rilis kinerja emiten semester pertama yang disinyalir dalam kondisi yang baik. Melihat kondisi ini, William menyarankan investor melakukan akumulasi pembelian dengan target jangka panjang.
Ini dilakukan untuk memitigasi risiko bila terjadi tekanan di pasar. Berbeda dari keduanya, analis Indo Primer Sekuritas Mino memperkirakan IHSG akan cenderung melemah hari ini, dengan level support di 6.680 dan level resisten di 6.760. Sentimen yang memberatkan sikap hati-hati investor menjelang rilis data inflasi di Amerika. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia tercatat turun pada perdagangan awal pekan, seiring kenaikan indeks dolar Amerika Serikat. Adapun kekhawatiran akan terjadinya resesi sepertinya tidak mampu mendongkrak harga emas. Selain itu, harga emas juga dibebani oleh ekspektasi kenaikan suku bunga acuan The Fed pada perdagangan Senin 11 Juli pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkoreksi 4,55 US dollar menjadi 1.736,05 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga melemah 4,13 US dollar ke level 1.737,94 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya naik menjadi 107,338. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual senilai Rp969.000, sama dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam berada di level Rp840.000 per gram, nilai itu tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang terpantau mengalami penurunan pada perdagangan Senin kemarin. Kondisi ini terjadi karena para pedagang menyeimbangkan antara kekhawatiran pasokan terhadap kekhawatiran tentang resesi, serta pembatasan mobilitas di Cina yang mempengaruhi permintaan. Pada perdagangan Senin 11 Juli pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus 2022 terkoreksi 0,31% menjadi 104,09 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent pengiriman September juga melemah 0,28% menjadi 106,60 US dollar per barel di London Ice Futures Exchange. Kedua kontrak minyak mentah itu mencatat penurunan mingguan pekan lalu karena pasar didominasi oleh kekhawatiran bahwa kenaikan suku bunga untuk mengekang inflasi akan memicu resesi dan mengurangi permintaan minyak. Data terbaru tentang kasus COVID-19 di Cina menunjukkan adanya penurunan jumlah dari hari sebelumnya. Akan tetapi, kekhawatiran masih tetap ada tentang kemungkinan penguncian yang lebih luas setelah subvarian Omikron baru ditemukan di Shanghai. Di sisi penawaran, pasar telah gelisah atas rencana negara-negara barat untuk membatasi harga minyak Rusia. Presiden Vladimir Putin memperingatkan bahwa sanksi lebih lanjut dapat memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi pasar energi global. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah diperkirakan akan kembali bergerak dalam tekanan. Indeks dolar Amerika Serikat terlihat kembali meningkat. Kemarin, kurs spot rupiah memang masih bisa naik tipis 0,03% ke 14.975. Kurs G-Store juga naik tipis 0,08% ke 14.969. Senior ekonomi Samuel Sekuritas Fikri C. Permana menyebut penguatan mata uang Garuda ini ditunjang positifnya data cadangan devisa Indonesia. Selain itu, data non-farm payroll Amerika Serikat periode Juni masih sesuai ekspektasi pasar, sehingga tidak memberikan tekanan terhadap rupiah. Akan tetapi Fikri memperkirakan hari ini rupiah akan melemah karena ada proyeksi inflasi Amerika Serikat masih akan naik. Menurutnya, ini akan membuat volatilitas akan kembali meningkat. Proyeksi konsensus analis inflasi di Juni mencapai 8,7%, naik dari 8,6% di Mei. Akan tetapi pelaku pasar tak perlu khawatir. Analis DCFX Lukman Leong menyebut, Bank Indonesia sudah memiliki strategi menjaga rupiah agar tidak melemah melebihi level psikologis Rp15.000 per dolar Amerika Serikat. Lukman memprediksi rupiah hari ini cenderung melemah dan bergerak di kisaran 14.925 hingga 15.050. Hitungan Fikri rupiah akan bergerak antara 14.910 hingga 15.010 rupiah.
Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gadia Sretan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.